Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 untuk muatan IPA ya. Materinya adalah gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan pada manusia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, faktor yang pertama adalah faktor fisik atau keturunan, kemudian yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik bisa disebabkan karena kondisi bayi yang lahir prematur, sehingga organ pernafasan di dalam tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna. Akibatnya, tidak dapat digunakan dengan maksimal dalam sistem pernafasan tubuh bayi. Nah, bisa juga diakibatkan pada saat ibu hamil atau keturunan mengalami gangguan pada saat masa kehamilannya. Gangguan pernafasan yang kedua bisa diakibatkan karena sedang mengalami sakit atau sedang mengidap penyakit, misalnya influenza, emfisema, TBC, kanker paru, bronkitis, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini kita sedang mengalami pandemi ya. Pandemi ini adalah pandemi penyakit dari COVID-19, di mana penyakit ini juga menyerang bagian organ tubuh kita, yaitu sistem pernafasan kita. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini sangat berkaitan erat dengan kondisi udara yang ada di lingkungan kita. Udara pada atmosfer kita pada keadaan yang normal komposisinya adalah 78% nitrogen, 21% oksigen, 1% sisanya adalah karbon dioksida, helium, kemudian kripton, dan gas lainnya. Nah, namun karena aktivitas manusia, keadaan udara di lingkungan kita menjadi lebih kotor dari kondisi aslinya. Nah, berbagai aktivitas itu misalnya aktivitas industri ya, menghasilkan asap, kemudian aktivitas kendaraan bermotor juga menghasilkan asap, di mana menghasilkan gas karbon monoksida. Nah, itu menyebabkan gangguan sistem pernafasan pada tubuh manusia itu sendiri. Penyakit pada organ pernafasan antara lain 1. Emfisema, 2. Bronkitis, 3. Kanker paru-paru, 4. Influenza, 5. Tuberkulosis atau TBC, dan yang keenam adalah asma. Pertama adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit yang menyerang organ paru-paru, di mana paru-paru mengalami pembengkakan akibat pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kemudian yang kedua adalah bronkitis. Gejalanya adalah penderita mengalami demam akibat adanya infeksi yang menyerang cabang batang tenggorokan. Nah, produksi lendir yang berlebihan pada area tersebut menghambat nafas yang menyebabkan penderita menjadi sesak nafas. Ketiga adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru disebabkan adanya pertumbuhan sel kanker di paru-paru yang tidak terkendali. Pemicunya bisa disebabkan oleh asap rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok, sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi berada di wilayah asap rokok para perokok. Nah, yang keempat adalah penyakit influenza. Influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, gejalanya bisa ringan sampai berat ya. Nah, biasanya demam, kemudian batuk dan pilek. Bisa diobati dengan istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Yang kelima adalah tuberkulosis atau juga dikenal dengan istilah TBC. Pada penyakit TBC ini disebabkan oleh bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyebabkan terjadinya bintil-bintil pada dinding alveolus sehingga mengganggu pertukaran udara yang terjadi pada alveolus. Lama-kelamaan sel-sel yang ada pada paru-paru akan mati dan paru-paru menjadi mengecil. Tempat untuk mengobati atau mengkarantina para penderita tuberkulosis disebut dengan sanatorium. Umumnya berada pada wilayah yang berhawa sejuk.
Yang keenam adalah asma. Asma adalah penyakit yang menyerang organ pernafasan di mana saluran pernafasan mengalami penyempitan. Pemicunya adalah alergi. Alergi bisa disebabkan oleh karena debu, karena udara dingin, atau karena bau tidak sedap dari kotoran hewan atau lainnya. Juga bisa disebabkan karena adanya tekanan psikologis ya. Kemudian untuk gejala penyakit asma antara lain penderita mengalami sesak nafas, dada terasa berat, kemudian nafas berbunyi seperti nik-nik seperti itu. Pada gejala yang berat, penderita akan mengalami sianosis atau kulit menjadi kebiruan dimulai dari area mulut. Nah, apabila mengalami kondisi seperti ini, maka harus segera ditangani dan dibawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Biasanya penderita asma itu ada obat pertolongan khusus ya, obat spray yang digunakan pada kondisi darurat bisa disemprotkan melalui area mulut dari penderita asma. Pada tema 2, subtema 2 muatan IPA kali ini penugasannya adalah KD 4.2, yaitu kalian membuat bagan mengenai penyakit yang menyerang organ pernafasan atau saluran pernafasan, kemudian sertakan juga ya gejala-gejala yang menyertainya. Nah, kamu bisa mengembangkan lebih dari apa yang tertulis di situ. Misalkan penyakit lainnya, contohnya adalah pneumonia. Nah, yang sekarang ini sedang pandemi adalah COVID-19. Nah, apabila sudah, silakan difoto, dikirimkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.